Kesultanan Islam yang pertama di Pulau Jawa adalah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama yang didirikan oleh Raden Patah di pantai utara Jawa. Para ahli memperkirakan bahwa kerajaan Demak berdiri pada tahun 1500 Masehi. Letak dari kerajaan Demak ini di Bintoro, dekat muara Sungai Demak. Pusat kerajaan Demak terletak di Pelabuhan Bergota dan Jepara. Terdapat sejumlah peninggalan masa pemerintahan Raden Patah. Raden Patah adalah anak dari Brawijaya V, yakni Raja terakhir Majapahit, seorang Muslim berdarah Tiongkok. Raden Patah menjadi pemimpin sekaligus pendiri pertama Kerajaan Demak pada tahun 1478 hingga 1518 Masehi. Pada awal kemunculannya, kerajaan yang terletak di Jawa Tengah ini mendapat bantuan dari Bupati Pesisir Pantai Utara Jawa bagian tengah dan timur yang telah menganut Islam. Kerajaan Demak pernah berada di masa kejayaan tertinggi dan menjadi bukti keberadaannya membawa pengaruh yang sangat besar. Letak kerajaannya berada di kawasan strategis sehingga mampu memiliki 2 pelabuhan besar yang dapat mendorong perekonomian. Pemerintahan Raden Patah kemudian diteruskan oleh Pati Unus yang berkuasa dari 1518 sampai 1521. Namun, kerajaan Demak mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Trenggono. Di masa kepemimpinan Sultan Trenggono, kerajaan Demak berhasil menguasai beberapa daerah seperti Surabaya, Sunda Kelapa, Tuban, Malang, Pasuruan, dan Blambangan. Sepeninggal Sultan Trenggono, pemimpin kerajaan diganti oleh Pangeran Sedolpan. Akan tetapi, konflik yang memperebutkan wilayah kekuasaan muncul, sehingga membuat kerajaan melemah oleh masalah internal antar keluarga kerajaan. Pemerintahan Kerajaan Demak berakhir pada masa pemerintahan Arya Penangsang. Setelah Kerajaan Demak dipindah ke Pajang pada 1586, Kerajaan Demak benar-benar runtuh. Mengenai kehidupan politik, secara politik, Kerajaan Demak merupakan kekuasaan terbesar di Jawa, mengakhiri dominasi panjang Majapahit dan eksistensi penguasa Sunda yang secara konsisten berdiri sejak abad ke-6 Masehi. Kerajaan Demak menempatkan adipati-adipati sebagai perpanjangan tangan sultan. Wilayah seperti Surabaya, Tuban, dan Madiun memiliki adipati-adipati yang cukup berpengaruh. Kerajaan Demak juga pertama kali bersentuhan dengan imperialisme barat. Berdirinya Demak pada abad ke-16, kemudian dilanjutkan dengan penduduk Portugis di Malaka. Direbutnya Sunda Kelapa pada tahun 1527 adalah salah satu upaya untuk menguasai seluruh pesisir utara dan menangkal kedatangan Portugis di Jawa. Ada pula ekonomi. Tom Pires pada abad ke-16 mencatat bahwa komoditas utama yang menjadi ekspor Demak adalah beras, rempah-rempah, dan buah-buahan. Tujuan ekspor komoditas tersebut adalah Melaka dan Maluku yang diangkut dengan jung dan penjajah. Pires juga mencatat bahwa Demak telah menjadi tempat penimbunan padi yang berasal dari daerah-daerah pertanian di sekitarnya. Peranannya dalam menjadi pusat kegiatan ekonomi pertanian semakin penting setelah keruntuhan Juana pada 1513. Selain itu,
Perbudakan juga disebut pires sebagai salah satu komoditas Demak. Tetapi tidak diketahui apakah perdagangan budak masih terjadi pada masa itu. Demak juga melakukan kegiatan impor berupa hewan-hewan dan pakaian dari Melaka, Gujarat, dan Menggala. Sistem perekonomian Demak juga didukung dengan penggunaan mata uang baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Sebuah berita Tiongkok dari awal abad ke-15 menyebutkan bahwa mata uang tembaga dari Tiongkok umum digunakan sebagai mata uang di Jawa. Pires juga mencatat demikian, dan setelah itu mencatat bahwa mata uang Portugis juga dikenal dan disukai oleh orang Jawa. Terdapat juga mata uang lokal Jawa yang disebut pires sebagai tumdaya atau tael. Berikut ini merupakan kehidupan sosial Kerajaan Demak. Kerajaan Demak bermayoritas beragama Islam. Pada masa itu, Islam memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial, budaya, dan politik Kerajaan Demak. Para elit kerajaan, termaksud raja, adalah seorang yang beragama Islam, dan Kerajaan Demak ini terkenal karena dukungannya pada beasiswa dan pendidikan Islam. Kerajaan Demak merupakan pusat perdagangan maritim. Perdagangan pada masa itu juga memainkan peran penting dalam ekonomi dan juga masyarakat Kerajaan Demak. Kerajaan Demak terhubung ke jaringan rute perdagangan ke seluruh wilayah Jawa, serta perdagangan juga memainkan peran penting dalam hierarki sosial Kerajaan Demak. Menurut para sejarawan, masyarakat Kerajaan Demak merupakan masyarakat yang hierarkis, yakni adanya perbedaan yang jelas antara penguasa dan rakyat. Para elit yang berkuasa bisa menikmati hak istimewa dan statusnya sebagai petinggi kerajaan. Sementara itu, masyarakat umum Kerajaan Demak lebih terbatas dalam kehidupan sosial dalam kerajaan. Kerajaan Demak merupakan rumah bagi masyarakat yang beragama, termasuk juga komunitas Jawa, Cina, dan Arab. Ketiga kelompok tersebut berinteraksi dan saling mempengaruhi kehidupan sosial Kerajaan Demak. Hal ini dibuktikan dengan prestasi budaya Kerajaan Demak, misalnya sastra, seni, dan arsitektur. Keruntuhan Kerajaan Demak disebabkan oleh pemberontakan Adipati Hadiwijaya, penguasa Pajang pada 1556. Pemberontakan Hadiwijaya disebabkan oleh Arya Panangsang yang membunuh Sunan Krawata dan Pangeran Kalinyamat. Berikut ini ada peninggalan-peninggalan Kerajaan Demak. Yang pertama ada Masjid Agung Demak, kedua makam Sunan Kalijaga, ketiga Pintu Bledek, keempat Sokoguru, kelima Dampar Kencana, dan yang terakhir ada Piring Campak.